Kali ini kalian akan belajar bersama Ibu Fitri. Kita akan mempelajari tentang pengenalan materi dan wujud zat. Sebelum mulai belajar, kalian harus berdoa terlebih dahulu ya. Gurame Pecat dari Jakarta. Yuk kita simak penjelasannya. Pembelajaran kali ini bertujuan agar para peserta didik dapat mengenali materi dan karakteristiknya, serta peserta didik dapat menjelaskan karakteristik wujud zat. Nah, coba kalian amati gambar berikut ini ya. Apa kalian tahu gambar apakah ini? Apa yang akan terjadi pada benda ini apabila kita diamkan di ruang terbuka selama beberapa saat? Apakah wujudnya berubah? Sebelum kita membahas mengenai perubahan wujud zat pada benda tersebut, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai apa itu materi, serta apa saja wujud zat atau materi tersebut. Alam semesta tempat kita tinggal terdiri atas banyak materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi ada yang berupa makhluk hidup seperti kita, manusia, hewan-hewan, tumbuhan, jamur, dan bakteri. Ada juga yang berupa makhluk tak hidup atau yang sering kita sebut dengan benda, seperti buku, papan tulis, awan, langit, tanah, dan sebagainya. Zat merupakan bagian dari materi yang tak hidup. Zat terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan juga gas. Zat padat bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi oleh wadahnya sehingga mudah kita sentuh. Contohnya meja, sapu, dan batu. Zat cair bentuknya selalu berubah mengikuti wadahnya dan biasanya mengalir dari permukaan yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya air, kecap, dan sirup. Zat gas adalah zat yang dapat mengisi seluruh ruangan. Tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan, seperti angin atau udara yang mengisi balon sehingga yang awalnya kempes menjadi gebung. Ciri zat diantaranya adalah memiliki massa dan juga memiliki volume. Massa adalah besaran dari suatu benda dan digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat. Sedangkan volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat dan biasa digunakan untuk mengukur zat cair. Di manakah biasanya kita menemukan pengukuran berat atau volume benda tersebut? Untuk dapat mengetahui massa benda, kita harus mengetahui terlebih dahulu berat benda tersebut. Pengukuran berat benda sering kita temukan pada kemasan makanan. Perhatikan kemasan makanan berikut ini. Pada kemasan tertera berat bersih dari makanan tersebut. Sebagai contoh, berat roti pada kemasan adalah 360 gram. Nah, coba sekarang kalian sebutkan berapakah berat beras, berat gula, dan berat mie instan pada gambar. Massa adalah besaran dari suatu benda. Massa suatu benda bisa berbeda dengan massa benda lainnya walaupun beratnya sama. Perhatikan timbangan antara buah apel dan juga telur berikut ini. Kedua benda memiliki berat yang sama, yaitu 1 kg. Namun, apakah jumlahnya juga sama? Berat benda identik dengan massa benda. Mari kita perhatikan kembali timbangan buah apel dan timbangan telur. Ternyata 1 kg apel terdiri dari 7 buah. Sedangkan 1 kg telur terdiri dari 16 buah. Dari percobaan tersebut dapat kita simpulkan bahwa massa benda apel lebih besar dibandingkan massa benda telur. Selain memiliki massa, ciri materi adalah menempati ruang. Karena setiap materi memiliki ukuran tertentu, misalnya air yang disimpan di dalam gelas atau botol. Volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat. Volume biasa disebut juga dengan isi. Perhatikan perbandingan air kemasan berikut ini. Semakin banyak jumlah zatnya, maka akan semakin besar juga volumenya. Volume atau isi biasanya tertera pada kemasan zat cair seperti pada minuman. Sebagai contoh, isi bersih teh pada botol
tertera 350 ml. Sekarang kalian coba cari zat cair yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian coba kalian baca isi bersih atau volume zat cair tersebut. Semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya akan semakin banyak. Dan semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya juga akan lebih besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Perhatikan akuarium di bawah ini supaya kalian dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih karena telah menyimak video ini hingga selesai. Sampai jumpa dan tetap semangat!